Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Di luar pengadilan suci penciptaan, satu demi satu sosok muncul di sini, dan paksaan besar secara bertahap muncul di langit di atas pengadilan suci penciptaan. Hampir semua dewa pertempuran di antara negara adidaya telah muncul di sini. Tidak ada cara untuk menghancurkan pesona si Muyu hanya dengan mengandalkan Xiao Yan saja. Tetapi jika lebih dari selusin dewa petarung super kuat ditambahkan, itu akan sangat berbeda. Kekuatan si Muyu sendiri sangat kuat, tetapi tampaknya tidak mungkin menghentikan lebih dari selusin dewa pertempuran hanya dengan satu pesona. Oleh karena itu, di bawah kerjasama dari dalam dan luar, pesona yang menyelimuti pengadilan suci ciptaan juga menghilang saat ini. Mata Xiao Yan menyapu para dewa yang bertarung di depannya, dan sentuhan kejutan muncul di wajahnya tanpa sadar. Namun, pada saat ini, Xiao Yan juga sedikit beruntung karena orang-orang ini datang pada waktu yang tepat, jika tidak, Xiao Yan masih akan merasakan tekanan besar di hadapan tiga dewa pertempuran tingkat puncak dengan kekuatannya sendiri. Namun, dengan kedatangan para dewa pertempuran ini, tekanan pada Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Meskipun tidak jelas mengapa dewa pertempuran ini muncul di sini saat ini, setidaknya saat ini mereka termasuk dalam barisan yang sama. Pada saat ini, King Guo mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang melakukan hal mereka sendiri ini akan bergabung pada saat yang sama. Kekuatan ini cukup menarik, dengan begitu banyak dewa petarung berkumpul bersama, bahkan saat ini, mereka masih tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, mata si Muyu sedikit terkejut, dan kemudian kata-kata acuh tak acuh terdengar saat ini. Bagus sekali, saya tidak menyangka bahwa beberapa dari Anda akan datang ke sini lebih awal untuk mati. Jika Anda sangat tidak sabar, saya dapat mempertimbangkan untuk memenuhi Anda. Niat membunuh secara bertahap muncul dalam kata-kata si Muyu. Jika orang-orang ini bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, rencananya akan menjadi lebih sempurna. Namun, jika orang-orang ini tidak mau, bukan tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, para dewa pertempuran merasakan paksaan pada tubuh si Muyu, dan wajah mereka penuh ketegangan. Sebagian besar orang telah berada di pengadilan penciptaan untuk sementara waktu, jadi mereka tahu kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini. Meskipun mereka memiliki beberapa dewa pertempuran di pihak mereka, mereka juga memiliki tiga dewa pertempuran teratas di sisi yang berlawanan. Begitu pertempuran ini pecah, ini mungkin menjadi pertempuran yang kelam. Namun, mereka masih melawan dewa, dengan pikiran yang matang dan visi jangka panjang. Bahkan di bawah tekanan si Muyu, mereka masih bisa mempertahankan ketidakpedulian itu. Kami belum meninggalkan pengadilan suci ciptaan dari awal hingga akhir. Kami baru saja kembali ke pengadilan suci penciptaan, jadi mengapa kami begitu tegang? Pada saat ini, pasukan surgawi kuno dari klan kuno melangkah maju dan memimpin ucapkan kalimat ini sambil tersenyum. Dan ketika kata-kata Gu Tianjun jatuh, orang-orang lainnya juga bergema saat ini. Ya, kita semua adalah bagian dari pengadilan suci penciptaan. Masuk akal untuk kembali ke sini. Benar, kita semua telah berkontribusi pada pembangunan pengadilan suci penciptaan. Kenapa kita tidak bisa kembali ke sini? Suara ketidakpuasan juga terdengar saat ini, dan si Muyu sedikit terdiam saat ini. Pendirian pengadilan suci penciptaan pada awalnya didasarkan pada dewa-dewa yang bertarung dengan kekuatan super. Meskipun kita tahu bahwa orang-orang ini tidak puas, secara teori itu masuk akal. Si Muyu mengerutkan kening saat dia merasakan semangat juang yang datang dari para dewa petarung. Bahkan jika dia tidak takut dengan dewa petarung di depannya, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Begitu perang dimulai di sini, mungkin para dewa pertempuran yang sangat kuat akan benar-benar rusak, tetapi seluruh pengadilan suci penciptaan juga akan musnah. Bagaimanapun, dia masih menghabiskan sejumlah kerja keras di sini sebelum rencananya selesai sepenuhnya. Si Muyu masih tidak ingin kerja kerasnya hancur total saat ini. Kekuatan jiwa si Muyu juga secara bertahap terkunci pada Xiao Yan yang berada di belakang para dewa yang bertarung. Baginya, meskipun para dewa yang bertarung di depannya ini dapat membawa beberapa ancaman, ancamannya jauh lebih sedikit daripada ancaman Xiao Yan. Besar. Ketika saya membebaskan tangan saya nanti, saya benar-benar dapat menghapus semuanya. Tetapi Xiao Yan berbeda. Datang ke pengadilan penciptaan suci kali ini, Xiao Yan sudah mengetahui beberapa hal tentang pengadilan penciptaan suci. Jadi para dewa pertempuran ini dapat diabaikan, tetapi Xiao Yan harus mati.
Setelah tenang, Si Muyu secara bertahap melirik semua orang, dan kemudian berkata, "Oke, sangat bagus, karena Anda mengakui bahwa Anda adalah anggota Pengadilan Suci Penciptaan. Maka aturan Pengadilan Penciptaan Suci juga jelas bahwa di Pengadilan Suci Penciptaan, yang kuat dihormati. Keluar dari sini." Setelah mengucapkan kalimat ini, aura yang kuat meletus langsung dari tubuh Si Muyu, dan seluruh langit menjadi terdistorsi di bawah aura ini. Meskipun dia juga petarung yang kuat di level Dewa Pertarungan, tidak diragukan lagi bahwa Si Muyu yang telah memasuki level Dewa Pertarungan telah mencapai transformasi yang luar biasa jauh lebih kuat. Dan dengan aura Si Muyu menyapu, semua dewa pertempuran tidak bisa tidak bersiap-siap untuk berperang. Pada saat ini, Xiao Yan merasakan aura meletus dari tubuh Si Muyu dan tidak bisa menahan rasa ngerinya. Setelah mengalami keberuntungan yang diberikan kepadanya oleh pohon Bodi kuno, Xiao Yan sudah memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Jadi dibandingkan untuk kemampuan persepsi dewa pertempuran, Xiao Yan di depannya juga lebih kuat, dan dia bahkan dapat dengan jelas merasakan ketakutan yang disebabkan oleh dewa pertempuran ini karena paksaan yang meletus dari Si Muyu. Lupakan saja, karena mereka berinisiatif untuk kembali ke pengadilan suci ciptaan kali ini. Biarkan mereka kembali. Pendirian pengadilan suci penciptaan pada awalnya karena penghargaan mereka. Tepat ketika seluruh ruangan dipenuhi dengan bau mesiu, sosok lain yang diam-diam menonton adegan ini di aula juga berdiri saat ini. Begitu sosok itu bergerak, King Cheng secara bertahap jatuh di depan Si Muyu dan para dewa pertempuran. Dan kemudian kata-kata indah terdengar saat ini. Karena mereka semua telah datang, membunuh satu atau dua orang tidak akan mengubah apapun. Karena jika kamu mengakui bahwa kamu adalah anggota pengadilan suci penciptaan, maka masuklah. Kita juga perlu bicara. Si Muyu sedikit tidak puas ketika mendengar kalimat ini, tetapi dia tidak bersuara. Meskipun kata-kata King Cheng membuatnya sangat tidak bahagia, itu juga benar. Sekarang setelah kesepakatan selesai, bahkan membunuh Xiao Yan tidak dapat mengubah keadaan, fakta bahwa berita telah bocor. Jika kamu punya nyali, masuklah. Setelah sekian lama, Si Muyu juga mengucapkan kalimat ini dengan ringan, dan kata-katanya sedikit lebih provokatif. Kata-kata acuh tak acuh Si Muyu secara bertahap keluar dari aula. Tetapi pada saat ini, Si Muyu tidak lagi memiliki kemarahan yang dia miliki sebelumnya, dan dia menjadi jauh lebih pendiam. Namun, justru karena inilah para dewa pertempuran dari negara adidaya ini tidak dapat membantu tetapi merasa lebih curiga. Mereka sangat jelas tentang karakter Si Muyu. Dalam semua jenis konfrontasi, Si Muyu berada dalam keunggulan absolut. Mereka tidak menyangka bahwa Si Muyu akan mengambil inisiatif untuk memilih berkompromi saat ini, dan bahkan mengundang mereka untuk memasuki pengadilan suci penciptaan untuk bernegosiasi dan menyelesaikan masalah ini. Tetapi setelah keheningan singkat, mereka secara bertahap menghela nafas lega. Lagi pula saat ini, jelas bukan hal yang bijak untuk mengatakan bahwa memulai perang dengan Si Muyu adalah hal yang bijak. Jika bisa ditunda sebentar, itu juga hal yang berarti bagi mereka. Jadi pada saat ini, setelah semua dewa pertempuran mendiskusikannya, Gu Tianjun dari klan kuno juga datang ke kerumunan pada saat ini dan berkata kepada Si Muyu, "Karena Anda mengundang kami pasti tidak akan mengundang Anda. Ditolak tetapi kami juga ingin Anda berpikir jernih. Begitu ada perang di antara kami, saya khawatir pengadilan suci ciptaan Anda akan dihancurkan dalam sekejap. Meskipun saya tidak tahu obat apa yang dijual di Labu Si Muyu. Tetapi pada saat ini, Gu Tianjun masih tidak lupa untuk mengingatkan Si Muyu. Bagaimanapun, dalam persepsi mereka, pengadilan suci penciptaan memiliki tiga dewa petarung yang sangat kuat, tetapi dalam hal jumlah, mereka masih berada di pihak mereka. Itu di atas angin. Jika mereka benar-benar ingin berperang, mereka belum tentu dirugikan. Setelah Si Muyu mendengar kata-kata Gu Tianjun, sudut mulutnya menunjukkan sedikit kedinginan. Sebelumnya orang-orang ini terus mengatakan bahwa mereka adalah anggota pengadilan suci ciptaan. Tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengadilan suci ciptaan Anda saat ini perubahan sikap biasanya tidak cepat. Tetapi saat ini Si Muyu terlalu cepat, malas berbicara denganmu mereka menghitung. Tatapan Si Muyu juga berangsur-angsur beralih dari dewa-dewa petarung ini ke Xiao Yan yang berada di belakang dewa-dewa petarung ini. Pada saat ini, karena ada banyak dewa petarung yang menjaganya, bahkan jika Si Muyu ingin menembak Xiao Yan membunuh bukanlah tugas yang mudah,
bukan untuk menyebutkan ada begitu banyak dewa pertempuran di sini sekarang. Saya khawatir informasi yang diperoleh Xiao Yan telah disampaikan kepada dewa pertempuran ini. Jadi mereka akan menyetujui kondisi mereka dengan sangat percaya diri. Si Muyu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah lorong secara bertahap muncul di depan para dewa pertempuran, mengarah langsung ke aula tengah pengadilan suci penciptaan pada saat ini. Para dewa pertempuran secara bertahap santai, dan kemudian langsung selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju aula ini. Semua dewa pertempuran pernah ke aula besar pengadilan suci penciptaan ini sebelumnya, dan mereka tidak asing dengan semua yang ada di sini. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika mereka datang ke aula besar ini kali ini, mereka merasakan sesuatu yang aneh, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi saat dewa petarung ini melihat dua sosok lainnya muncul di aula, dia merasakan tekanan pada dirinya sendiri berlipat ganda. Satu demi satu sosok berjalan menuju aula tengah, dan pada saat ini, mata si Muyu berangsur-angsur tertuju pada Xiao Yan. Kamu bisa masuk bersama, lagi pula kita tidak punya rahasia lagi untuk dibicarakan, jadi kamu bisa datang dan mendengarkan pertemuan ini, kalau tidak kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kata-kata si Muyu agak dingin, tetapi mereka memiliki tingkat kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, si Muyu sangat percaya diri dengan kekuatan bertarungnya, meskipun kali ini karena kesalahannya sendiri, dia tidak segera menanggapi. Singkirkan Xiao Yan, tetapi baginya, meskipun kekuatan Xiao Yan telah membuat terobosan besar, masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan dia, belum lagi dia tidak menggunakan kartu hall-nya kali ini. Hanya masalah waktu baginya untuk membunuhnya, dan dia juga tahu betul bahwa Xiao Yan memiliki pengaruh tertentu di antara orang-orang ini. Jika tidak, kali ini tidak akan terjadi, karena hanya Xiao Yan yang mengirim orang seperti itu, banyak dewa perang. Apalagi kekuatan Xiao Yan memang bisa dilihat olehnya, dengan keikutsertaan Xiao Yan, game ini mungkin akan semakin seru. Setelah mendengar kata-kata si Muyu, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit lebih terkejut, dan matanya berangsur-angsur turun. Di aula di kejauhan, sangat disayangkan bagi Xiao Yan barusan. Mereka yang melarikan diri dari aula utama, sekarang ingin kembali ke aula utama ini lagi. Xiao Yan mau tidak mau menyerah sedikit riak di hatinya. Namun, setelah merasakan tatapan si Muyu yang sedikit provokatif, Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tenang. Xiao Yan sebelumnya hanya sendirian, tapi sekarang Xiao Yan memiliki beberapa kunci pas di sekelilingnya. Bahkan jika sudah waktunya mandi dan benar-benar ingin memainkan beberapa trik bersamanya, mengandalkan kekuatan semua dewa pertempuran, dia masih bisa keluar dari aula besar ini. Dan, fiksi pensil www.kibix.vip, dan Xiao Yan juga sangat penasaran. Sudah pada saat ini, si Muyu telah membawa semua dewa pertempuran untuk beraksi. Apa tujuan dari aula yang menembus Alkitab ini? Karena kamu sangat tertarik, maka aku bisa bermain denganmu. Pada saat ini, Xiao Yan pasti tidak akan demam panggung, dan setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, si Muyu tidak mengatakan apa-apa tentang sosok itu, dan sosok itu menghilang dari sini. Xiao Yan tidak banyak bicara setelah melihat pemandangan ini, dan muncul di aula tengah ini setelah beberapa kedipan. Saat ini, semua orang duduk langsung di aula tengah. Meskipun aula ini tidak terlalu besar, hanya ada sedikit orang di Dewa Perang di benua inovasi, sehingga seluruh aula tidak terlihat ramai. Setelah semua orang duduk di sini, si Muyu melirik Dewa Pertempuran di depannya, dan tangan kanannya mengepal dengan diam-diam. Si Muyu melirik orang-orang di depannya, lalu langsung menunjukkan senyum tipis dan berkata kepada orang-orang di depannya, "Kali ini saya mengundang Anda masuk, hanya ada satu hal, dan itu untuk didiskusikan. Hebat pertempuran jalan kita untuk pertempuran yang menentukan." Ketika kata-kata si Muyu jatuh, mata para dewa yang bertarung mau tidak mau merasa sedikit lebih gugup. Ada dua cara untuk memutuskan pertarungan. Satu adalah pertarungan tunggal. Yang lainnya adalah pertarungan tim. Kami berdua merumuskan aturan bersama dan memutuskan hasilnya. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Di aula, mata si Muyu menyapu orang-orang di depannya, dan dia dengan santai mengucapkan kalimat ini. Namun, nada bicara si Muyu penuh dengan ambisi. Meski di aula, tidak diragukan lagi bahwa pasukan koalisi yang dibentuk oleh beberapa negara adidaya memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun si Muyu sama sekali tidak khawatir. Meski lawan memiliki jumlah yang banyak orang, kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah dari pihak mereka sendiri. Mengesampingkan si Muyu,
Dia sudah memiliki kekuatan besar untuk memandang rendah dunia sendirian, dan bahkan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan untuk menguasai negara dan kota. Keduanya telah menghalangi seluruh dunia manusia sejak lama, dan sekarang mereka kembali lagi. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat ini, di sisi manusia, ada jejak kekhawatiran di wajah mereka. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang ini tetaplah monster yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Meskipun ada sedikit kegelisahan di hati mereka, mereka adalah sangat alami itu menyembunyikan emosi batinku dengan sangat baik. Lagi pula, jika Anda kalah, Anda tidak akan kalah. Meskipun Anda tahu bahwa si Muyu sangat menakutkan, Anda pasti tidak akan mundur saat ini. Tidak apa-apa, lalu bagaimana barisan harus dialokasikan? Gu Tianjun memandang si Muyu di depannya, ragu-ragu sejenak, dan mengucapkan kalimat ini dengan ringan. Ketika kata-kata Gu Tianjun jatuh, hati banyak orang sudah terangkat di tenggorokan mereka, karena alokasi lawan kali ini tidak sederhana. Jika mereka dapat dengan jelas mengetahui barisan musuh, maka setidaknya mereka dapat membuat pengaturan. Tetapi jika Anda tidak tahu kekuatan musuh, maka saya khawatir tidak ada cara untuk membuat taktik yang ditargetkan. Itu pasti lotre. Si Muyu melirik orang-orang di depannya dan berkata, ada dua jenis lotre. Satu adalah jumlah orang, dan yang lainnya adalah lotre lawan. Sebelum dimulainya setiap pertandingan, satu pihak memutuskan undian apa yang akan ditarik, dan pihak lain akan menarik undian. Jika itu adalah undian angka, masing-masing pihak akan mengirimkan jumlah orang yang ditarik oleh undian ke lapangan. Jika ya undian lawan, pihak lain hanya dapat mengirim orang dalam posisi undian untuk bermain. Adapun undian sepenuhnya terserah pihak untuk memutuskan siapa yang akan dikirim. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam kompetisi, hanya hidup dan mati. Si Muyu melirik orang-orang di depannya, lalu berkata, di waktu yang tersisa, Anda dapat menemukan lebih banyak orang, akan terus berjuang sampai tidak ada yang tersisa untuk salah satu dari mereka. Ketika kalimat ini jatuh, semua orang di sisi manusia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih banyak tekanan. Pertarungan semacam ini terlihat sangat adil, tetapi juga sangat adil. Tetapi mereka juga sangat jelas bahwa mereka tidak punya pilihan saat ini. Kali ini bukan lagi pertarungan antara manusia dan manusia, tapi pertarungan antar ras. Bagi mereka, mungkin bahkan orang terakhir dalam perang tidak boleh mengaku kalah. Aturannya pada dasarnya seperti ini, tetap sederhana. Si Muyu memandang orang-orang di depannya dan berkata, tentu saja, jika Anda memiliki pendapat, Anda juga dapat mengajukannya. Mungkin Anda dapat mempertimbangkannya saat Anda dalam suasana hati yang baik. Ketika kalimat ini jatuh, semua orang secara bertahap tetap diam, dan Xiao Yan juga perlahan menatap si Muyu saat ini, dan berkata kepada si Muyu, kalau begitu jika kamu dipenggal, aku tidak tahu apakah pertempuran ini bisa berlanjut. Xiao Yan duduk di kursinya, dan matanya berangsur-angsur menjauh dari tubuh si Muyu meskipun dia tahu bahwa lawan ini sangat kuat, Xiao Yan mau tidak mau mengucapkan kalimat ini. Tentu saja, ketika Xiao Yan mengatakan kalimat ini, matanya secara bertahap melirik King Guo dan King Cheng yang berseberangan. Xiao Yan benar-benar ingin tahu perubahan seperti apa yang akan mereka alami. Namun, kekecewaan Xiao Yan, mereka masih duduk di kursi mereka, dan mereka tidak memiliki fluktuasi sedikit pun karena kata-kata Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan memang membuat kemajuan besar, tetapi bahkan mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan si Muyu. Ketika para dewa pertempuran di sisi manusia mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lebih terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Yan akan mengatakan kalimat seperti itu saat ini. Tetapi saat ini, semua orang itu juga harus konsisten dengan dunia luar. Jadi bahkan jika beberapa orang berpikir tidak masuk akal bagi Xiao Yan untuk memprovokasi si Muyu saat ini, mereka tetap tidak banyak bicara. Mereka bahkan sedikit penasaran tentang hal apa yang akan dilakukan si Muyu setelah mendengar provokasi Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, si Muyu juga perlahan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan saat ini. Tanpa diduga, tidak ada jejak kemarahan di wajah si Muyu. Tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Xiao Yan di depannya, maka kita bisa melihat siapa yang bisa hidup lebih lama. Lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak mati sebelum bertemu denganku. Menghadapi provokasi Xiao Yan, si Muyu tidak semarah yang dia bayangkan. Meskipun ada banyak orang kuat di pihak manusia, si Muyu tidak keberatan. Bagaimanapun, dia memiliki banyak orang kuat.
Di awal perang, bahkan seseorang sekuat Xiao Yan mungkin tidak dapat bertahan dalam pertempuran terakhir. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata si Muyu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia benar-benar ingin mengetahui sesuatu dari mulut si Muyu, tetapi dia tidak berharap si Muyu begitu tenang dan bukan karena provokasi Xiao Yan, dia sedikit marah. Orang di depannya memang lawan yang sangat menakutkan, dan mungkin bukan tugas yang mudah untuk mengalahkannya. Namun, Xiao Yan juga sangat jelas bahwa jika dia ingin sepenuhnya mengakhiri bencana ini, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara mengalahkan si Muyu. Pada saat ini, Xiao Yan juga perlahan berdiri dari tempat duduknya, dan berkata kepada si Muyu, karena peraturan telah ditetapkan, mari kita bersiap secara terpisah, dan berharap kita dapat bersaing satu sama lain saat itu. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, para dewa pertempuran lainnya juga perlahan berdiri dari posisi mereka saat ini. Meskipun mereka juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tubuh mereka, mereka telah mencapai langkah ini. Tidak ada ruang untuk mundur sama sekali, bahkan jika Anda perlu menanggung tekanan yang sangat besar, tetapi saat ini tidak ada jalan keluar. Satu demi satu sosok juga perlahan meninggalkan aula, dan si Muyu tidak menghentikannya. Tetapi tangan si Muyu juga perlahan mengepal saat ini. Sosok-sosok juga telah keluar dari aula utama pengadilan suci penciptaan. Tetapi wajah semua orang sedikit bermartabat. Meskipun kali ini mereka keluar dari pengadilan suci penciptaan dengan aman dan sehat, tetapi ada juga tekanan tak terlihat yang menutupi mereka, hati, dan tidak ada cara untuk menghilangkan tekanan ini. Pada saat ini, Gu Tianjun menatap Xiao Yan yang tidak jauh dari situ, mengatupkan bibirnya, dan masih tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, melihat pemuda yang bersemangat itu, bahkan Gu Tianjun tidak bisa tidak lebih memperhatikan. Tidak ada yang mengira bahwa dalam waktu singkat, begitu banyak orang luar biasa dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Era ini bukan era mereka. Ini mengingatkannya pada segala sesuatu di klan kuno. Ada banyak orang jenius di klan kuno, tetapi masih sulit untuk menghentikan kudeta di antara klan kuno. Sambil menghela nafas sedikit, Gu Tianjun kemudian langsung berkata kepada para dewa pertempuran di sekitarnya, karena tujuan telah tercapai, mari kita kembali bersama. Kembali saja dan diskusikan bagaimana cara bertarung dalam pertempuran ini. Waktu berlalu tanpa suara, dan waktu nyata yang tersisa untuk mereka hampir habis. Saat ini, mereka tidak memiliki rencana untuk mengumpulkan lebih banyak orang saat ini. Kekuatan penentu sebenarnya dalam pertempuran ini adalah dewa perang. Tingkat kekuatan tempur, orang-orang lainnya tidak memiliki cara untuk mengubah apapun. Saat ini, hampir semua dewa pertempuran di benua penciptaan telah berkumpul di sini. Kata-kata Gu Tianjun dimaksudkan untuk para dewa pertempuran lainnya, dan tentu saja itu juga dimaksudkan untuk Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak datang ke sini secara pribadi, mereka tidak akan pernah muncul di sini, dan mereka tidak akan pernah bertemu dengan pengadilan suci ciptaan. Siapkan pertempuran seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianjun, para dewa pertempuran lainnya juga menganggukkan kepala secara langsung. Tujuannya telah tercapai, dan wajar saja untuk kembali secepat mungkin. Dan ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Gu Tianjun, dia tidak mengecewakan Gu Tianjun, tetapi sedikit menangkupkan tangannya ke arah semua dewa pertempuran dan berkata, terima kasih untuk kali ini, semuanya, kebaikan ini, saya pasti akan menyimpannya di hati saya. Petik 2. Kata-kata Xiao Yan datang dari hatinya sendiri, karena kali ini, jika para dewa pertempuran tidak tiba tepat waktu, Xiao Yan tidak akan benar-benar yakin bahwa dia akan dapat mundur tanpa cedera. Meskipun mereka memiliki banyak konflik sebelumnya, ini jenis konflik lagi pula, itu disimpan saat ini. Terima kasih Xiao Yan tidak mendapat banyak tanggapan. Alasan mengapa mereka muncul di sini bukan hanya untuk terima kasih Xiao Yan. Penampilan luar biasa. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada dua lainnya. Xiao Yan tidak peduli dengan pikiran para dewa pertempuran. Ada banyak keluhan sebelumnya, dan tidak mungkin menyelesaikannya dengan mudah karena kalimat seperti itu. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meminta terlalu banyak, dan Xiao Yan mata secara bertahap melihat ke kejauhan. Meski sudah ada beberapa orang di sekitar yang bisa bertarung berdampingan, tapi dua lainnya yang benar-benar meyakinkan Xiao Yan. Manfaat pohon buah ginseng, pohon buah kehidupan, pohon bodi kuno, dan 3 pohon suci sudah terbukti dengan sendirinya, dan Xiao Yan juga samar-samar menantikan kesempatan seperti apa yang akan mereka dapatkan, yang bahkan mungkin terkait
untuk kemenangan beban pertempuran ini. Sebuah pohon kuno yang besar berdiri di sini. Pohon kuno itu rimbun dan memancarkan nafas kehidupan yang kuat, energi seperti substansi membuat orang merasa sangat santai dan bahagia. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan rasa iri di mata mereka. Hanya berdiri di sekitar pohon kuno ini, mereka dapat merasakan bahwa kultivasi mereka telah membuat terobosan tertentu. Namun, yang lebih membuat mereka penasaran saat ini adalah kesempatan seperti apa yang dimiliki Gu Xuantong di pohon kuno ini. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, sesosok secara bertahap keluar dari pohon kuno ini. Orang ini berpakaian putih, dan dia terlihat sangat elegan, memberi orang perasaan yang sangat elegan, perasaan lembut lagi. Orang ini secara alami adalah Gu Xuantong. Saat ini, Gu Xuantong lebih misterius dari sebelumnya, dan aura Gu Xuantong juga lebih terkendali. Dan ketika banyak orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan sedikit kejutan di mata mereka. Lagi pula, Gu Xuantong melewati level dengan lancar, jadi kekuatan Gu Xuantong juga harus memiliki peningkatan yang sangat kuat. Mereka juga memiliki kekuatan untuk melawan pengadilan suci penciptaan. Pada saat ini, Gu Xuantong sedikit merasakan kekuatannya sendiri. Dia sudah memiliki kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Setelah mengalami nutrisi dari pohon kehidupan kuno, kemampuan tubuhnya untuk pulih menjadi semakin kuat. Selain itu, dengan bantuan kekuatan yang kuat ini, kekuatan Gu Xuantong telah berhasil menembus level dewa pertempuran, dan kekuatan jiwa juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Lapisan kekuatan jiwa yang luas terpancar dari tubuh Gu Xuantong. Kekuatan jiwa Gu Xuantong juga merasakan potongan-potongan di sekitarnya, dan semuanya dengan jelas tercetak di benak Gu Xuantong. Gu Xuantong seharusnya sangat senang merasakan kekuatan yang diharapkan ini, tetapi begitu dia ingat apa yang terjadi, Gu Xuantong merasa seolah-olah ada duri di hatinya. Gu Xuantong menghela nafas sedikit, dan matanya berangsur-angsur tertuju pada pohon kuno di depannya, dari mana sudah ada lampu hijau yang jatuh. Terima kasih atas bantuan pohon keramat. Kebaikan ini tidak akan pernah dilupakan. Pada saat ini, Gu Xuantong memandangi pohon kuno di depannya dan mau tidak mau mengucapkan kalimat ini. Dan pohon kuno itu mendengar setelah kata-kata Gu Xuantong. Dia tidak banyak bicara, dan dia pergi dari sini dalam sekejap. Bagi Sensu, kali ini adalah usaha yang sia-sia. Namun, satu-satunya hal yang membuat pohon kuno ini merasa sangat bersyukur adalah setidaknya pikiran Gu Xuantong cukup kuat, dan dia telah menahannya, jadi tidak mengecewakan harapannya sendiri. Mungkin dalam waktu dekat Gu Xuantong benar-benar dapat mencapai sesuatu. Dengan kepergian pohon kehidupan kuno, energi yang menyelimuti di sini berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, ketika Gu Xuantong melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit lebih bermartabat di wajahnya. Dia belum bernapas. Saat itu, setelah melihat kekuatan Si Muyu, dia tahu bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup, dan dia harus menjadi lebih kuat lagi. Setelah Gu Xuantong menyelesaikan latihannya, sesosok juga menyapanya secara langsung dan datang ke sisi Gu Xuantong. Ada sedikit keterkejutan di matanya, dan senyum tidak bisa menahan senyum di sisi Gu Xuantong. Selamat, kamu telah berhasil melewati langkah itu. Meskipun kekuatan Tranquility tidak terlalu kuat, tetapi pada saat Gu Xuantong muncul, dia sangat jelas bahwa saat ini, Gu Xuantong telah benar-benar menjadi orang yang kuat. Setelah mendengar kata-kata Ningjing, Gu Xuantong tidak bisa menahan senyum pahit. Awalnya, dia akan merasa sangat bahagia ketika memasuki tahap ini, tetapi sekarang dia secara bertahap menjadi bearish. Kekuatan bukanlah sesuatu seperti semakin kuat semakin baik, selama Anda bisa melindungi orang-orang di sekitar Anda sudah cukup. Apa yang terjadi dengan dunia luar selama periode waktu ini? Melihat wanita cantik di depannya, Gu Xuantong secara bertahap merasakan riak di hatinya. Lagi pula, masa retretnya tidak terlalu singkat, dan sesuatu yang sangat penting pasti akan terjadi di dunia luar. Setelah ketenangan mendengar kata-kata Gu Xuantong, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh kesungguhan dalam sekejap. Xiao Yan telah membuat kesepakatan dengan para dewa pertempuran dan pengadilan suci penciptaan. Tidak, Si Muyu seharusnya membuat kesepakatan, dan hasilnya akan ditentukan dalam satu pertempuran. Manusia, Tianhuo dan Tiansui, pemenang menguasai benua, dan yang kalah akan hancur. Ketika kalimat ini jatuh, mata Gu Xuantong berangsur-angsur dipenuhi dengan kekhawatiran. Hanya kalimat ini yang mewakili nasib seluruh umat manusia. Tuan yang gelisah,
Gu Xuantong tidak melihat pohon bodi kuno ketika dia keluar dari retret. Jadi Gu Xuantong tahu betul bahwa Xiao Yan mungkin telah mengakhiri retret sejak lama. Dan dengan karakter Xiao Yan, dia pasti bukan tipe orang yang akan mempertahankan tempatnya sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan mencapai kesepakatan dengan Si Muyu dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada jalan lain, dan itu bukan hanya keputusan Si Muyu. Keduanya telah berdiri di sisi berlawanan dari manusia. Ketika kata-kata ini jatuh, hati Gu Xuantong yang gelisah membangkitkan gelombang lagi. Wan Si Muyu sudah membuat orang merasa bahwa tekanannya sangat besar, tetapi dengan tambahan dua karakter yang luar biasa, pihak manusia mungkin benar-benar tidak memiliki cara untuk menangkisnya. Tidak, Anda harus menang. Yang menang bertahan, yang kalah binasa. Mereka tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Gu Xuantong juga berangsur-angsur menjadi tenang, dan pada saat ini, energi dunia sekitarnya secara bertahap menjadi keras pada saat ini, dan pohon buah ginseng juga berangsur-angsur berubah. Di pohon buah ginseng, kelopak putih berangsur-angsur mekar, terlihat sangat indah. Gelombang kekuatan jiwa juga secara bertahap terpancar dari pohon buah ginseng, lalu perlahan menyebar ke sekitarnya. Setelah merasakan kekuatan jiwa yang kuat ini, tubuh Tranquility tidak dapat menahan gemetar, dan pada saat ini, Gu Xuantong juga buru-buru mendukung Tranquility, yang mencegah Tranquility jatuh. Setelah merasakan kekuatan ini, Gu Xuantong tidak bisa menahan senyum. Lagi pula, pada saat ini, dengan lebih banyak kekuatan, masih ada harapan. Bagaimanapun, pertempuran bertahan hidup ini akan membuat orang terengah-engah. Tapi saya marah. Energi langit dan bumi berkumpul dengan tenang, dan kelopak bunga bermekaran di pohon buah ginseng, yang terlihat luar biasa indah di bawah sinar matahari. Ketika Gu Xuantong dan Tranquility melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tempur yang langka untuk seluruh dunia manusia. Pada saat ini, Tranquility mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka berdua akan menerobos saat ini, yang akan menjadi kekuatan tempur yang sangat diperlukan untuk seluruh umat manusia. Energi secara bertahap berkumpul bersama dan tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar secara bertahap menyebar dari pohon buah ginseng. Ketika Gu Xuantong melihat pemandangan ini, bibirnya sedikit bergetar saat ini dan berkata, "Selesai." Dan ketika kata-kata Gu Xuantong jatuh, sesosok tubuh secara bertahap melayang turun dari pohon buah ginseng, terbungkus pakaian putih, dan matanya perlahan tertuju pada pohon buah ginseng di depannya. 2 dari 3 pohon suci telah memenuhi misinya dan pergi dari sini, dan sekarang hanya pohon purba ini yang berdiri di sini di antara 3 pohon suci. Saat melihat pohon kuno di depannya, Lan Bin juga sedikit membungkuk saat ini. Lagi pula, kesempatan ini disukai oleh pohon suci. Namun, tidak seperti 2 pohon purba sebelumnya, pohon ginseng purba tidak langsung pergi, tetapi saat ini, ribuan daun secara bertahap memadat menjadi jiwa pohon. Jiwa pohon memandangi 2 orang di depannya, dan kemudian berkata, benua penciptaan akan menemui bencana. Apakah itu dapat bertahan dengan aman berada di luar kekuatan 1 orang? Karena Anda telah membuat janji, jangan ambil dengan enteng. Mati. Jiwa pohon memandangi 2 orang di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat ini, dan Gu Xuantong dan Lan Bin tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pohon buah ginseng yang penuh bunga. Bunganya seputih salju, mempesona, seolah-olah memiliki jiwa. Terima kasih atas kultivasi para senior. Jika malapetaka ini bertahan, saya tidak akan pernah menyesalinya selama ribuan tahun. Lan Bin diam-diam mengucapkan kalimat ini, tapi Gu Xuantong mengangguk. Ketika kalimat ini jatuh, pohon buah ginseng tidak banyak bicara, dan menghilang begitu saja dari sini. Namun, ketika pohon ginseng kuno itu pergi, sebuah dahan perlahan-lahan tumbang, dan kemudian jatuh ke tangan Lan Bin. Samar-samar Anda dapat menemukan pohon buah ginseng melalui cabang ini. Ia memiliki periode berbunga 1000 tahun. Saya tidak tahu kapan waktu berikutnya. Ketika Gu Xuantong melihat adegan ini, dia juga datang dan menepuk bahu Lan Bin. Oke, meskipun ini bukan yang Anda dan saya harapkan, tetapi itu telah menjadi fakta. Selanjutnya, masa depan yang menanti kita itu adalah pertempuran sengit, dan jika kita memenangkan pertempuran ini, kita harus bisa menunggu saat bunga mekar dan jatuh dan buahnya matang. Jika kita gagal, maka hanya ada sedikit harapan. Setelah melihat kekuatan menakutkan Si Muyu, mereka sekarang secara bertahap mengerti bahwa pertempuran ini tidak akan mudah.
Pergi dan temui Xiao Yan dulu, aku harus kembali ke rumah Lan dulu. Perlahan menekan emosi ini di dalam hatinya, Lan Bin juga langsung menghadapi lorong Suan kuno di depannya. Sebelumnya, dia telah mendengar beberapa kata dari Gu Xuantong dan ketenangan, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Setelah mendengar kata-kata Lan Bin, Gu Xuantong mau tidak mau menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi dia mengangguk dan menyetujui permintaan ini. Gu Xuantong awalnya berencana untuk pergi dengan Lan Bin untuk bertemu Xiao Yan, tetapi karena pihak lain telah mengajukan permintaan seperti itu, Gu Xuantong secara alami tidak akan menghentikannya saat ini. Jadi setelah beberapa nasihat, Gu Xuantong juga secara bertahap pergi dari sini. Lan Bin memandangi sosok Gu Xuantong yang pergi dan tidak menjelaskan apapun. Gu Xuantong adalah orang yang sangat cerdas, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Setelah Gu Xuantong pergi, sesosok tubuh secara bertahap muncul di depan Lan Bin. Orang ini mengenakan gaun biru panjang dan memiliki temperamen yang elegan. Ketika dia melihat Lan Bin, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Selamat, dengan kekuatanmu saat ini, mungkin keluarga Lan lebih cocok untukmu." Lan Bin melirik Lan Xiu di depannya, dan kemudian tidak bereaksi banyak tentang hal ini, dan berkata langsung kepada Lan Xiu, "Sekarang, bagaimana situasi keluarga Lan?" Setelah mendengar kata-kata Lan Bin, Lan Xiu menghela nafas sedikit dan berkata, "Satu hal terjadi sebelumnya. Dewa pertempuran keluarga Lan masih berdiri di sisi manusia, bukan dengan si Muyu, tetapi situasi keluarga Lan masih belum optimis." Setelah Lan Bin mendengar kata-kata Lan Xiu, dia juga langsung berkata dengan acuh tak acuh, "Karena ini masalahnya, maka hal-hal yang harus diambil kembali akan diambil kembali." Mereka benar-benar berpikir bahwa ada dewa perang yang melindungi mereka, jadi mereka benar-benar saya bisa melanjutkan dengan nyaman. Setelah mendengar kata-kata Lan Xiu, niat membunuh secara bertahap muncul di mata Lan Bin. Pada awal kudeta keluarga Lan, meskipun orang-orang dari makam berdarah ikut campur, pada akhirnya tetaplah dewa perang keluarga Lan yang menyetujuinya. Jika tidak, tidak akan ada hasil hari ini. Jika demikian, maka harga harus dibayar. Setelah Lan Xiu mendengar kata-kata Lan Bin, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu. Lagi pula, dalam pandangan Lan Xiu, musuh terbesar mereka saat ini seharusnya adalah si Muyu. Kita harus melepaskan kecurigaan masa lalu dan menghadapinya bersama. Namun, malam itu di awal secara bertahap muncul di benaknya. Jika bukan karena seseorang dari klan bergandengan tangan dengan kuburan darah, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Sangat tidak mungkin untuk melupakannya dengan mudah. Sedikit menghela nafas, Lan Xiu kemudian berkata langsung, "Sekarang, pertemuan para dewa sudah diadakan. Jika kita melakukan sesuatu saat ini, itu pasti akan mengantarkan ketidakpuasan para dewa petarung lainnya, dan itu pasti akan menimbulkan kemarahan yang besar pada saat itu. Ini kacau, dan seseorang bahkan akan campur tangan." Ketika Lan Bin mendengar kata-kata Lan Xiu, dia hanya bisa mencibir dan berkata, "Pertemuan para dewa itu benar. Saya tidak memiliki kualifikasi sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Saya tidak memiliki kebaikan untuk berbelas kasih. Saya hanya tahu bahwa kebaikan setetes air harus dibalas oleh mata air, dan tentu saja, tidak seorang pun yang telah menyakiti saya dapat ditinggalkan. Pertemuan para dewa hanyalah untuk melihat siapa yang berani mencampuri urusan keluarga Lan." Pada saat ini, ketika Lan Xiu mendengar kalimat ini, dia tidak dapat menahan nafas, tetapi pada saat ini, Lan Xiu tidak banyak bicara. Bahkan jika mereka tidak melakukannya pertama kali, mereka tidak dapat menjamin bahwa orang dari klan itu tidak akan menghalangi. Dalam hal ini, lebih baik bertindak dulu. Terlebih lagi, meskipun orang-orang dari klan itu untuk sementara menyerah di bawah tekanan dewa pertempuran keluarga Lan, tidak semuanya begitu patuh. Di gunung tertentu, sesosok berdiri di sini. Orang ini mengenakan jubah hitam, dan dia terlihat sangat tampan. Matanya berangsur-angsur jatuh ke kota ini tidak jauh. Dengan kekuatan jiwanya, dia secara alami Anda dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan di kota ini. Dan saat ini, di samping pria ini, sudah ada sesosok tubuh yang berjalan ke arah ini. Pria itu mengenakan gaun biru, dan ikat pinggang putih melilit pria yang dipegang erat itu, di atas pinggang Xiao Men. Wanita ini memancarkan pesona khusus, dan setiap gerakan membawa perasaan terkejut. "Kakak Xiao Yan, bukankah kamu berencana mengunjungi kota ini?" Suner datang di depan Xiao Yan dan tidak bisa tidak mengatakan kalimat ini.
Meskipun sebagian besar pasukan koalisi sementara beristirahat di kota ini di depan mereka, Xiao Yan tidak masuk setelah kembali ke sini. Kota ini, di jalan sebaliknya, tinggal di sini sementara. Adapun alasannya, meskipun Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, Sun Er juga samar-samar memahaminya. Xiao Yan melirik kota di depannya, dan berkata dengan linglung, tidak perlu untuk itu. Bagaimanapun, pada dasarnya semua yang seharusnya ada sudah tiba. Terserah manusia, untuk sukses atau gagal kita hanya bisa pasrah pada takdir. Xiao Yan memandang Sun Er di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kalimat ini. Dan Sun Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Xiao Yan saat ini. Tapi saudara Xiao Yan berkata bahwa nasibku terserah padaku. Petik 2. Saat kata-kata ini jatuh, Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa malu. Namun, Xiao Yan segera menjadi waspada, karena Xiao Yan sudah merasa ada sosok di kejauhan yang bergegas menuju arah ini, dan pihak lain juga memiliki paksaan yang sangat kuat. Namun, setelah merasakan aura orang ini, senyum perlahan muncul di wajah Xiao Yan dan dia berkata, sepertinya kita memiliki pembantu yang baik. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, dua sosok sudah muncul di depan Xiao Yan. Ketika Sun Er mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, dan pandangannya berangsur-angsur jatuh tidak jauh, di mana dua sosok telah mendarat. Orang di depan berpakaian putih, dan seluruh orang terlihat sangat tampan, dan orang di sebelahnya adalah Tranquility dalam gaun merah. Melihat dua orang di depannya, Sun Er secara bertahap merasakan riak di hatinya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Gu Xuan, kakak Xuantong. Ketika Gu Xuantong mendengar kalimat ini, sudut mulut Gu Xuantong berangsur-angsur menjadi pahit. Meski namanya sama, tapi saat ini, emosi yang terkandung dalam kalimat ini sama sekali berbeda. Melihat wanita cantik di depannya, Gu Xuantong menggelengkan kepalanya, dan kemudian secara bertahap menghilangkan perasaan rumit itu, dan berkata kepada dua orang di depannya, lama tidak bertemu. Gu Xuantong sangat jelas bahwa apa yang terjadi pada awalnya telah menjadi duri. Meskipun duri dapat dicabut, luka yang terbentuk tidak dapat hilang. Dan Xiao Yan memandang Gu Xuantong dan mengangguk ke Gu Xuantong. Tepat pada waktunya, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Xiao Yan memandang Gu Xuantong di depannya dan mengucapkan kata-kata ini dengan sedikit senyuman. Bagaimanapun, bahkan Xiao Yan tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu, semakin kuat kekuatan di sekitarnya, semakin baik. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan lebih bersedia untuk percaya pada Gu Xuantong daripada pembangkit tenaga tingkat dewa dari generasi yang lebih tua. Saya sudah memahami situasi spesifiknya. Meskipun saya tidak tahu mengapa si Muyu membuat kesepakatan seperti itu, pasti ada beberapa masalah. Gu Xuantong memandang Xiao Yan, dan kemudian langsung berkata kepada Xiao Yan, terlepas dari semua yang ada di Dewa Pertarungan Permukaan telah berada di pihak kita untuk saat ini, tetapi orang-orang ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Gu Xuantong juga mengucapkan kalimat ini dengan pasti. Karena kemunculan Murong Qingcheng, semua dewa pertempuran untuk sementara berhenti berkelahi, dan memilih untuk berdiri di sisi yang berlawanan dengan si Muyu. Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak dapat dipercaya, entah berapa banyak dari orang-orang ini yang akan berada di belakang layar. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Gu Xuantong, ada gelombang kekacauan di hatinya secara bertahap. Gu Xuantong layak menjadi Gu Xuantong. Xiao Yanlah yang bisa memikirkan langkah ini dalam waktu sesingkat itu. Yan khawatir tentang masalah. Xiao Yan menatap Gu Xuantong dan mengangguk, pertimbanganmu tidak masuk akal. Kamu dan aku tahu persis betapa menakutkannya si Muyu dan betapa kuatnya dia. Perang ini antara manusia dan api surgawi. Dalam keadaan normal, orang-orang ini seharusnya dapat berdiri di sisi manusia dalam pertempuran untuk wilayah bertahan hidup Tianshui, tetapi yang paling saya khawatirkan adalah bahwa si Muyu akan memainkan trik. Gu Xuantong memandang Xiao Yan dan ragu-ragu sejenak dan berkata langsung kepada Xiao Yan, maksudmu tuduhan balik? Saat ini, begitu banyak Tianhuo dan Tianshui dapat memiliki kekuatan besar, sebagian besar alasannya adalah karena mereka telah berhasil mencapai kontrol balik, menekan jiwa manusia, dan kemudian mengendalikan tubuh manusia. Tidak ada yang tahu apakah si Muyu telah melakukan sesuatu. Xiao Yan mengangguk dan berkata, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan, jadi kita harus mengatur terlebih dahulu untuk menghadapi berbagai keadaan darurat. Setelah mendengar penjelasan Xiao Yan,
Gu Xuantong berangsur-angsur menjadi serius, dengan kata lain, tidak semua orang di sekitar mereka adalah rekan satu tim. Tentu saja, mungkin juga orang-orang ini semua adalah mitra kita. Kecurigaan kita satu sama lain sudah ada dalam perhitungan lawan. Pada saat ini, dua sosok keluar dari kehampaan, dan ketika kedua orang ini keluar, Xiao Yan mau tidak mau menjadi sedikit lebih terkejut. Dua orang yang muncul di depan Xiao Yan dan Gu Xuantong secara alami adalah Mark dan Ling Yunyan yang berasal dari Liga Hitam. Mengandalkan sumber daya Liga Hitam, kedua orang ini secara alami berhasil memasuki level Dewa Pertempuran. Ling Yunyan melihat sekeliling, dan kemudian tidak bisa membantu menunjukkan sedikit kekecewaan. Dan ketika Xiao Yan melihat kedua orang ini, dia tidak memiliki terlalu banyak permusuhan. Lagi pula, dalam situasi saat ini, keluhan dan keluhan masa lalu juga secara bertahap menempatkan turun. Namun, pada saat ini, di kota yang jauh dari beberapa orang ini, tiba-tiba terdengar suara keras, dua sinar cahaya melesat ke langit, dan momentum yang menakutkan itu sepertinya merobek seluruh langit. Pertempuran tingkat ini adalah konfrontasi tingkat dewa pertempuran mutlak. Situasi tiba-tiba di sisi ini juga secara bertahap menarik perhatian Xiao Yan dan yang lainnya. Setiap orang kuat di level God of War adalah orang dengan martabat dan status, jika bukan karena sesuatu yang sangat penting, dia pasti tidak akan bergerak saat ini. Dan menilai dari tingkat konfrontasi antara kedua orang tersebut, kali ini pertarungannya jelas tidak sesederhana yang dibayangkan. Oleh karena itu, pada saat ini, sosok Xiao Yan juga terbang langsung menuju kota ini. Bagaimanapun, konfrontasi antara orang-orang kuat di level ini kemungkinan besar akan mempengaruhi seluruh kota. Ketika Gu Xuantong melihat pemandangan ini, dia langsung berkata kepada Suner dan ketenangan di sampingnya, kalian berdua tetap di sini dulu, ayo pergi ke sisi lain. Setelah Gu Xuantong selesai mengucapkan kalimat ini, sosok yang sama menghilang dari sini begitu dia pindah, lalu berjalan langsung ke kejauhan. Sedangkan untuk Suner dan Ningjing, setelah mendengar kata-kata Gu Xuantong, setelah ragu-ragu sejenak, mereka tetap tidak pergi. Dan Ling Yunyan di samping berkata, jangan khawatir, mereka berdua telah pergi, dan masalahnya pasti bisa diselesaikan. Ngomong-ngomong, saya ingat sepertinya ada 3 pohon kuno yang muncul. Mengapa hanya ada 2 dari mereka sekarang, dan 1 orang lagi? Bukankah dia menjadi pembelot? Ling Yunyan mengucapkan kalimat ini dengan santai, Suner sedikit linglung, dan Tranquility juga berkata dengan santai, saya sudah meninggalkan Bea Cukai, tapi sepertinya ada hal lain, jadi saya tidak datang ke sini. Ling Yunyan menggerutu dan berhenti berbicara, dan juga melihat ke kejauhan. Namun, pada saat ini, kekuatan jiwa Ling Yunyan juga langsung menyelidiki ke kota yang jauh. Kekuatan jiwa yang kuat dapat membantu Ling Yunyan memahami dengan jelas apa yang terjadi di sana. Dan pada saat ini, Ling Yunyan juga merasakan niat membunuh yang sangat besar yang terpancar langsung dari kota itu. Niat membunuh ini disertai dengan hawa dingin, yang membuat orang menggigil tak terkendali. Niat membunuh ini sangat kuat. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada gelombang besar. Lagi pula, inilah manusia teratas yang berkumpul di sini. Xiao Yan dan Gu Xuantong juga datang ke sini satu demi satu, melihat kekacauan di sekitar mereka. Bahkan Xiao Yan dan Gu Xuantong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tapi segera, Xiao Yan perlahan kewalahan oleh pemandangan di depan mereka, adegan itu menawan. Dalam pandangan semua orang, ada sosok, yang ini mengenakan pakaian hitam, dan memiliki lapisan tipis sisik di tubuhnya. Tetapi nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, dan inilah satu orang yang menyebabkan kekacauan kali ini. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Pada saat ini, Gu Tianjun melihat orang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kalimat ini dilihat dari skala pada tubuh orang ini. Orang ini harus menjadi anggota keluarga Warcraft, tetapi bahkan di antara keluarga Warcraft tidak ada seorang pun pernah lihat yang ini juga. Namun, kekuatan orang ini sangat kuat, dan dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hadapan pengepungan para dewa pertempuran sendirian. Manusia, keluarga Warcraft yang agung telah bergabung dengan manusia rendahan. Pria itu juga melirik Feng Huangtian saat ini, dan kemudian mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakpedulian. Pada saat ini, Feng Huangtian merasakan niat membunuh pada pria ini, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih malu di wajahnya, tetapi segera menjadi tenang, dan langsung berkata kepada pria di depannya, apa-apaan ini kamu? Orang-orang, apa hubungan klan Tian Feng saya dengan Anda? Meskipun orang di depannya juga merupakan pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran,
Tidak ada orang di sekitar Feng Huangtian yang merupakan pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran, jadi Feng Huangtian sangat keras kepala. Dan setelah mendengar kata-kata Feng Huangtian, mata pria di depannya berangsur-angsur menjadi dingin. Namun, justru karena klan Tian Feng dan klan Taiksu Gulong Anda dekat dengan manusia sehingga mereka dapat bertahan hidup, tetapi klan saya akan musnah. Jika demikian, maka Anda tidak dapat dipertahankan. Kata-kata pria itu juga berangsur-angsur menjadi dingin, dan kemudian matanya berangsur-angsur tertuju pada Feng Huangtian, dan dia berkata kepada Feng Huangtian, karena klan Tian Feng Anda sudah ada di sini, maka lilin dari klan Taiksu Gulong Nah, biarkan dia keluar untuk menemui saya. Petik 2. Ketika kalimat ini dijatuhkan, banyak orang memiliki sedikit kebingungan di wajah mereka, jelas mereka tidak tahu siapa Zugan. Saat ini, ketika Xiao Yan mendengar nama ini, dia juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Namun, karena orang di depannya bisa menyebutkan nama orang ini, maka orang yang dia bicarakan juga bisa disebutkan namanya. Pastinya orang terkenal. Mungkinkah orang yang dia bicarakan adalah Dewa Naga yang gugur dalam pertempuran klan naga kuno Taiksu? Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan, lagi pula orang yang bisa membuat orang seperti itu peduli padanya pasti bukan orang kecil. Mungkinkah itu Dewa Naga? Xiao Yan bukan satu-satunya yang bisa menebak hal ini. Pihak manusia sudah menebak bahwa batang lilin di mulut orang ini secara alami adalah Dewa Naga. Setiap orang yang telah menjadi dewa perang memiliki waktu yang lama untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Dalam keadaan normal, setiap orang menggunakan nama kode pihak lain, bukan nama pihak lain. Misalnya, Dewa Naga, orang tertinggi dari klan naga kuno Taiksu memiliki prestise yang sangat kuat, dan justru karena itu selama ribuan tahun, semua orang tahu bahwa ada Dewa Naga penjaga tertinggi di klan naga kuno Taiksu, tetapi Dewa Naga ini tidak ada yang tahu nama aslinya. Yang Mulia tampaknya tidak menyadari bahwa Dewa Naga telah jatuh dalam pertempuran sebelumnya. Kami memeriksa tempat pertempuran saat itu, aura Dewa Naga mati, klan naga kuno Taiksu terluka parah, dan tidak ada naga Tuhan di dunia. Adapun apa yang dikatakan senior, Chandeldrai mungkin juga tidak hidup. Gu Tianjun menatap pria di depannya dan mengatakan ini secara langsung. Namun, ketika kalimat ini jatuh, pria di depannya secara bertahap menjadi meraung, dan kata-katanya yang agak dingin perlahan terdengar, tidak mungkin. Tidak mungkin, bagaimana seseorang bisa membunuh orang itu? Biarkan dia pergi. Kalian manusia pasti telah bergabung, jadi biarkan aku mencoba melihat seberapa kuat kalian. Jatuhnya Dewa Naga dan hilangnya batang lilin sepertinya sangat merangsang orang di depannya. Mengangkat tangannya sedikit, tiba-tiba aura yang menakutkan secara bertahap terpancar dari tubuhnya, dan kemudian ular panjang yang dibentuk oleh energi pertempuran yang kental juga berkumpul saat ini. Ketika ular panjang yang dibentuk oleh energi pertempuran yang terkondensasi berkumpul, mereka membuka mulut berdarah mereka dan menggigit semua dewa yang bertarung di sekitar mereka. Adegan ini muncul sangat tiba-tiba, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berani menjadi begitu sombong di hadapan begitu banyak dewa yang bertarung. Mereka yang juga berada di level God of War tidak pernah takut pada siapapun. Pada saat ini, orang-orang ini juga secara bertahap menunjukkan kekuatan mereka yang kuat, dan mereka juga langsung membanting ke arah ular panjang di depan mereka. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lebih bermartabat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang di depannya akan memiliki keberanian seperti itu, menantang banyak dewa yang bertarung sendirian. Namun, tidak peduli apa, ini juga orang yang kuat di tingkat dewa pertempuran. Dan Xiao Yan tidak berani gegabah sedikit pun, melihat ular panjang yang meraung ke arahnya. Semangat juang Xiao Yan juga langsung memadat, lalu dia langsung tinju menghantam ular panjang itu. Ketika Xiao Yan membombardir ular panjang itu, ular panjang yang menyerang Xiao Yan juga pecah sedikit demi sedikit saat ini, dan kemudian menghilang di langit dan bumi ini. Serangan ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini Xiao Yan juga samar-samar merasa lengannya sedikit mati rasa. Dewa pertempuran ini jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga dewa pertempuran rata-rata. Xiao Yan juga membuat penilaian ini saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, para dewa pertempuran di sekitar juga bertemu dengan ular panjang yang berlari ke arahnya, tetapi beberapa dari mereka mundur beberapa langkah setelah menyerang ular panjang itu sebelum secara bertahap berdiri diam.
Wajahnya juga menjadi semakin suram. Orang ini tidak hanya memiliki keberanian untuk memilih seluruh dewa pertempuran, tetapi juga tampaknya memiliki kekuatan ini. Si Muyu sudah sangat sulit untuk dihadapi, tetapi dia tidak pernah menyangka ada orang yang begitu menakutkan. Jika orang ini benar-benar anggota geng Si Muyu, itu benar-benar akan membuat kulit kepala kesemutan. Namun, beberapa orang dengan mudah menahan serangan ini, dan jarak antara keduanya masih sangat besar. Setelah menguji sebentar orang-orang di sekitarnya, pria itu juga langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, dia memiliki beberapa keterampilan. Jika Anda bergabung, Anda mungkin benar-benar dapat membunuh Zukian, tetapi, jika Anda ingin membunuh saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Pada saat ini, pria itu berangsur-angsur menjadi mudah tersinggung, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan sisik-sisik secara bertahap muncul di tubuhnya saat ini. Merah, jingga, kuning, hijau, nila dan ungu plus emas dan perak terlihat sangat mempesona. Pada saat ini, ketika Xiao Yan melihat ekspresi yang akrab dan sisik di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lebih terkejut, dan berkata pada saat ini adalah piton penelan langit 9 warna. Pria di depannya juga berangsur-angsur berubah, dan segera seluruh tubuhnya ditutupi sisik, tetapi pada saat ini, yang muncul di depan semua orang juga adalah ular sanca besar. Di depan ular panjang ini, manusia seperti semut yang sangat rendah hati. Saat ini, saat para dewa petarung melihat piton raksasa ini, pupil matanya juga melebar, seperti yang diharapkan, orang ini juga anggota keluarga Warcraft. Dalam sekejap, boa konstriktor 9 warna yang besar muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya, dan cahaya dingin berangsur-angsur terpancar dari mata ungu boa konstriktor raksasa ini. Ketika Xiao Yan melihat ular piton 9 warna ini, riak perlahan muncul di hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan ular piton 9 warna saat ini. Di dunia ini, seharusnya tidak ada orang yang lebih sadar akan keberadaan piton penelan langit 9 warna selain Xiao Yan. Di benua Genesis, piton penelan langit 9 warna hampir punah, kecuali satu orang. Orang ini secara alami adalah istri Xiao Yan, yang merupakan Cailin yang berada di Yaosu saat ini. Tentu saja, ada orang lain yang memiliki hubungan tertentu dengan klan Tuntian Piton, dan orang ini tentu saja adalah putri Xiao Yan, Xiao Xiao. Ada beberapa jiwa ular sanca penelan langit 9 warna di tubuh Cailin. Untuk waktu yang lama, keinginan terbesar Cailin adalah membangkitkan jiwa ular sanca penelan langit 9 warna di tubuhnya, tetapi dia ingin membangkitkan 9 piton menelan langit berwarna ini bukan masalah sederhana. Oleh karena itu, masalah ini tertunda dan belum terrealisasi. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan dan Cailin percaya bahwa piton penelan surga 9 warna telah punah di benua penciptaan, tetapi secara tidak sengaja, piton penelan surga 9 warna muncul, betapa langsung merangsang Xiao Yan. Dan ketika ular sanca penelan langit 9 warna ini muncul, Feng Huangtian juga merasakan sedikit paksaan. Keduanya milik darah monster. Awalnya, seharusnya tidak ada tekanan darah antara dia dan ular sanca penelan langit 9 warna. Tetapi jika kesenjangan saat ini disebabkan, itu hanya bisa menjadi kesenjangan mutlak di dunia. Ketika piton menelan langit 9 warna ini muncul, jejak kengerian secara bertahap muncul di mata para dewa pertempuran di sekitar mereka. Mereka tahu betul seberapa kuat kekuatan pertahanan monster itu, dan ular piton yang menelan langit di depan mereka bahkan lebih kuat, itu memberi mereka tekanan besar. Namun, pencegahan semacam ini hanya sesaat. Lagi pula, semua orang yang hadir sangat kuat. Meskipun pencegahan yang dibawa oleh ular piton yang menelan langit ini sangat bagus, tetap saja tidak dapat membantu mereka. Pada saat ini, piton penelan 9 surga memuntahkan surat ular, dan kemudian langsung menggigit orang kuat dari level Dewa Perang. Dan pria kuat di level God of War ini juga buru-buru bertahan saat ini, dan penghalang energi juga muncul di depannya saat ini. Tetapi ketika ular sanca menelan 9 warna menabrak di atas lapisan ini penghalang pertahanan energi, penghalang itu segera menghilang. Setelah itu, dewa pertempuran itu juga langsung tersapu oleh ekor piton penelan langit ini, dan seluruh orang itu langsung jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak menderita luka serius, orang kuat di level God of War berada dalam kekacauan seperti itu. Dari sini, kita bisa melihat betapa mengerikannya Sky Swallowing Piton ini. Ketika Gu Tianjun melihat pemandangan ini, dia juga langsung berkata kepada para dewa pertempuran di sekitarnya, semua orang bertarung bersama, mari bekerja sama untuk menekan mereka.
Dalam situasi 1 lawan 1, tidak ada yang bisa membunuh piton menelan 9 warna ini, tetapi akan berbeda jika semua orang bertarung bersama. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianjun, para dewa petarung di sekitarnya juga langsung mengangguk. Sekarang semua petarung kuat di tingkat dewa petarung bergabung saat ini untuk menghadapi si Muyu. Piton penelan langit benar-benar hilang. Merasakan fluktuatif douki dari pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran di sekelilingnya, jejak kebingungan secara bertahap muncul di mata Xiao Yan, tetapi segera Xiao Yan secara bertahap mengambil keputusan. Daripada membuang banyak energi di sini, lebih baik mencoba melihat apakah Anda dapat memenangkan orang ini ke pihak Anda. Xiao Yan membuat perkiraan kasar. Kekuatan piton menelan 9 warna ini seharusnya sebanding dengan 2 orang yang ada di seluruh negeri dan di seluruh kota. Ketika Xiao Yan pergi untuk melatih Muyu sendirian sebelumnya, dia juga merasakan fluktuasi semangat juang pada mereka berdua. Jika dia bisa menarik kekuatan tempur yang kuat ini ke sisinya, itu pasti akan menjadi masalah besar. Bahkan, kemungkinan besar itu akan menjadi peluang besar bagi Cailin. Di suatu tempat mungkin sudah hancur. Xiao Yan juga berkata kepada para dewa pertempuran di sekitarnya saat ini, saya mengerti kekhawatiran semua orang. Tapi tolong percayakan masalah ini kepada saya, dan saya akan memberi Anda penjelasan. Saya harap Anda tidak akan melakukan tindakan apapun di masa depan. Suara Xiao Yan juga sampai ke telinga para dewa pertempuran saat ini, dan saat ini semua dewa pertempuran juga memfokuskan pandangan mereka pada Xiao Yan saat ini. Saat ini, Xiao Yan tidak menggunakan identitasnya sebagai junior, dan memperlakukan dewa pertarungan ini dengan identitas yang sama. Di benua penciptaan, kekuatan adalah hal yang paling penting. Selama kepalan tangan Anda cukup keras, apa yang Anda katakan cukup untuk menarik perhatian orang lain. Pada saat ini, para dewa pertempuran juga memusatkan perhatian mereka pada Xiao Yan saat ini, dan mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Jelas mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan akan mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Mungkinkah itu, bahwa Xiao Yan sudah cukup percaya diri untuk dapat menangani piton yang menelan langit ini sendirian? Namun, saat ini, Gu Tianjun juga memandang Xiao Yan dan berkata, kamu terlalu percaya. Gu Tianjun tidak meremehkan bintang yang sedang naik daun seperti Xiao Yan, terutama menurut informasi mereka, Xiao Yan telah mengalami pembaptisan pohon Bodhi kuno. Mereka tidak tahu seberapa kuat orang seperti itu, tetapi mereka juga tidak bahwa Xiao Yan sendiri bisa memecahkan piton raksasa ini. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianjun, Xiao Yan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya sendiri. Ketika kalimat ini jatuh, itu segera menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa dewa pertempuran. Tetapi pada saat ini, Gu Tianjun melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu tidak takut mati, biarkan kamu mencobanya. Mati, jangan salahkan kami. Setelah Gu Tianjun selesai mengatakan ini, dia juga berkata langsung kepada para dewa pertempuran di sekitarnya, semua orang menyebar dulu, waspada setiap saat, dan bersiaplah untuk menyerang kapan saja. Gu Tianjun masih memiliki prestise tertentu di antara banyak dewa petarung, jadi setelah kalimat ini dijatuhkan, meskipun dewa petarung di sekitarnya mengira Xiao Yan hanyalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, mereka masih perlahan bubar saat ini dibuka. Segera, hanya Xiao Yan dan piton raksasa yang menelan langit ini yang tersisa di sini. Dibandingkan dengan piton penelan langit yang besar ini, Xiao Yan saat ini sekecil daun, dan piton penelan langit ini secara alami telah mendengar percakapan antara para dewa pertempuran, dan matanya juga tertuju pada Xiao Yan, dan dendam Xiao Yan berfluktuasi sangat lambat saat ini, jadi dia tidak merasakan ancaman sedikit pun. Namun, saat berikutnya, Sky Swallowing Piton ini juga langsung menuju Xiao Yan. Piton raksasa ini juga langsung membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Xiao Yan, taringnya yang panjang mengeluarkan rasa dingin. Dewa pertempuran digital di kejauhan merasa sedikit lebih khawatir saat melihat pemandangan ini. Lagi pula, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan piton raksasa 9 warna ini dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama. Xiao Yan ingin bertarung sendirian. Tidak diragukan lagi itu sangat berat. Saat ini, Xiao Yan berdiri di depan piton 9 warna ini, terlihat sangat kecil. Xiao Yan merasakan tekanan besar mengalir ke wajahnya. Piton raksasa 9 warna di depannya adalah pemimpin bahkan di tingkat dewa perang, dan itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa.
Setelah kekuatan, Xiao Yan kekuatannya juga telah meningkat pesat. Jadi ketika menghadapi ular sanca yang menelan langit 9 warna ini, meskipun Xiao Yan berada di bawah tekanan, dia bukannya tidak berdaya. Ketika piton raksasa ini bergegas menuju Xiao Yan, penghalang balas dendam telah muncul di depan Xiao Yan. Ledakan, piton raksasa ini langsung menabrak penghalang ini, dan segera penghalang yang dibentuk oleh energi pertempuran yang terkondensasi itu runtuh, berubah menjadi sinar cahaya kecil dan menghilang ke dunia. Sudah ada cahaya berdarah yang keluar dari mata ular sanca itu. Ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Namun, saat berikutnya, ular raksasa itu telah menggigit Xiao Yan. Jika dia digigit ular sanca raksasa ini, bahkan orang yang kuat di dewa pertempuran level akan menjadi sangat lemah. Namun, saat ular raksasa ini tiba di depan Xiao Yan, tubuh Xiao Yan juga menghilang di depan matanya. Piton raksasa ini segera melompat ke udara dan dengan cepat merasakan posisi Xiao Yan. Namun, ada jejak kepanikan di sepasang mata besar. Kecepatan Xiao Yan terlalu cepat, sehingga dia tidak menangkapnya untuk mengubah posisi Xiao Yan. Dan ketika Xiao Yan muncul lagi, dia sudah mendarat di atas piton raksasa ini. Dan kemudian Xiao Yan tidak sopan sama sekali, dan langsung meninju kepala piton raksasa ini. Piton raksasa yang naik ke langit juga mengalami serangan berat langsung, dan tubuhnya lepas kendali, dan langsung jatuh ke tanah. Ledakan. Pada akhirnya, ular sanca raksasa ini langsung ditabrakkan ke puncak gunung yang sangat besar. Pada saat ini puncak gunung tersebut juga musnah dan menghilang. Dewa pertempuran di sekitar sedikit lebih terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan sudah begitu kuat, meskipun pukulan ini seharusnya tidak dapat membawa zat apapun ke piton raksasa ini kerusakan seksual, tetapi mampu untuk merobohkannya sudah sangat kuat. Di sini, saya khawatir hanya 2 orang kuat dari klan kuno yang dapat melakukan ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Setelah menembak ular sanca raksasa ini, Xiao Yan juga dengan cepat terbang menuju ular sanca raksasa ini. Serangan barusan sangat kuat, tetapi Xiao Yan juga tahu persis seberapa kuat pertahanan piton menelan 9 warna itu. Jadi tidak mungkin untuk melukainya secara serius, tetapi tujuan Xiao Yan seharusnya tercapai. Xiao Yan datang di depan ular sanca penelan langit 9 warna ini. Dan seperti yang diharapkan, ular sanca penelan langit 9 warna ini juga mengguncang tubuhnya saat ini. Dan semua debu di tubuhnya segera berserakan. Manusia, kamu benar-benar membuatku kesal. Melihat Xiao Yan kecil di depannya, piton raksasa ini juga langsung mengatakan kalimat ini, dengan nada sedikit ketidakpuasan yang mendalam. Dia adalah piton penelan langit 9 warna, garis keturunan paling mulia di seluruh benua penciptaan, dan hanya manusia yang berani melakukan sesuatu padanya. Dia hanya bosan hidup. Xiao Yan memandang ular sanca penelan langit 9 warna di depannya, wajahnya agak tenang. Lagi pula, kekuatan ular sanca penelan langit 9 warna ini memang sangat kuat, tapi sekarang ada begitu banyak melawan dewa di sini, dia juga tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Itu hanya pelajaran kecil sekarang. Sekarang banyak manusia yang kuat berkumpul di sini. Bahkan jika kamu mengalahkanku, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan semua dewa pertempuran di sini. Kata Xiao Yan dengan sedikit bangga. Terdengar saat ini. Untuk barisan ini, lawan sebenarnya adalah Si Muyu. Jika ular sanca menelan 9 warna seperti itu tidak dapat menyelesaikannya, maka tidak ada cara untuk menghadapi Si Muyu. Dan ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, tatapan piton menelan 9 warna juga langsung melewati Xiao Yan, dan mendarat di manusia tidak jauh, merasakan aura yang tidak terlihat yang keluar, bahkan dia sedikit takut pada saat ini. Memang ada banyak dewa yang bertarung di antara manusia, tetapi manusia tidak pernah bersatu dengan monster, dan mereka menarik. Inilah sebabnya jauh lebih sedikit pejuang di tingkat dewa yang bertarung di antara monster daripada manusia, tetapi mereka dapat melawan manusia. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa manusia yang kuat akan bergabung pada saat ini. Setelah Xiao Yan melihat piton penelan surga 9 warna menjadi tenang, dia perlahan-lahan menghela nafas lega. Piton penelan surga 9 warna ini lebih mudah ditangani daripada yang dia bayangkan. Sekarang kamu sudah jelas, mari kita buat kesepakatan. Xiao Yan memandang ular sanca yang menelan 9 warna di depannya, menunjukkan sedikit tekad. Lagi pula, selama dia menguasai ritme, semuanya akan berada di tangan belas kasihannya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan,
Piton penelan langit 9 warna tidak segera menolaknya, dan berkata kepada Xiao Yan dengan rasa ingin tahu, apa yang baik antara kau dan aku. Xiao Yan melirik piton menelan 9 warna di depannya, dan kemudian langsung berkata kepadanya, sebelum memberitahu kami tentang kesepakatan kami, izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan juga langsung mengeluarkan benda itu dari cincin penerimanya, dan meletakkannya di depan ular sanca menelan 9 warna ini. Benda di tangan Xiao Yan adalah sepotong timbangan emas, dan ada 9 warna pada timbangan ini. Setelah melihat sisik di tangan Xiao Yan, ular sanca menelan 9 warna itu segera berkata dengan sedikit amarah, kapan kamu melepas sisikku? Tidak, ini bukan sisikku. Mungkinkah kamu membacanya dengan benar? Xiao Yan melirik piton penelan langit 9 warna di depannya dan berkata, sisik di tanganku memang sisik piton penelan langit 9 warna. Tapi jangan khawatir, skala ini tidak terbuat dari diperoleh dengan membunuh piton penelan langit 9 warna. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, piton penelan langit 9 warna segera menghela nafas lega, dan kemudian langsung berkata kepada Xiao Yan, benar, meskipun kamu kuat, kamu bukan lawan kami. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, ada kekacauan di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.